Hello Indonesia, this is your captain speaking. Kalau kita menoleh ke belakang, rasanya masih sulit dipercaya. Bagaimana mungkin sosok pria kecil itu yang dulu hadir di ruang sidang DPR sebagai satu-satunya warga asing dengan wajah tenang, bahkan nyaris polos seakan tak peduli pandangan orang, hari ini menjelma menjadi kebanggaan kita semua. Ya, pria yang pernah kita saksikan mengucap sumpah menjadi WNI dengan tatapan penuh tekad itu, kini menorehkan sejarah yang tak pernah terbayangkan. Di klubnya Nijmegen, ia menghadirkan sesuatu yang tak pernah terjadi dalam 25 tahun terakhir. Ia berhasil membawa klubnya menjadi pemimpin klasemen sementara Eredivisie. Dan siapa lagi kalau bukan pemain yang paling kita cintai, The Breaker Timnas, Kelvin Verdonk. Memang benar, masih terlalu dini untuk berbicara soal stabilitas, apalagi soal juara. Karena kompetisi Eredivisie baru berjalan 2 pekan. Namun satu hal yang tak bisa dibantah adalah aura mengerikan yang terpancar dari Nijmegen. Sebuah aura yang sejatinya sudah mulai terasa sejak akhir musim lalu, ketika mereka tampil bagaikan kuda hitam yang menolak tunduk. Bayangkan di saat Ajax Amsterdam sedang berjuang mati-matian mengejar gelar juara dari tangan PSV Eindhoven, Nijmegen tiba-tiba muncul sebagai penghalang raksasa. Di laga penentuan yang penuh gengsi itu, Ajax justru dihantam tanpa ampun 3-0 di hadapan publik mereka sendiri. Dan siapa pemimpin barisan tempur Nij kala itu? Bukan nama besar dari Eropa, bukan pula bintang yang dielu-elukan media, melainkan seorang kapten baru, Kelvin Verdonk. Pemain kita yang kini berseragam Garuda, berdiri di garis depan dan menuntun pasukannya menaklukkan Ajax dengan cara yang begitu megah, begitu mengejutkan, hingga membuat seluruh mata tertuju padanya. Cerita berlanjut di bursa transfer tak banyak yang berubah, tak banyak nama besar yang datang maupun pergi. Namun di pekan pembuka Eredivisie musim ini, Nijmegen tampil seperti tim yang lapar, buas, dan tak mengenal belas kasihan. Menjamu Excelsior, mereka tidak hanya menang, mereka berpesta gol. Skor telak 5-0 disertai dengan clean sheet menjadi pernyataan keras bahwa musim ini Nijmegen bukan lagi tim penggembira. Dan ketika pekan kedua tiba, Verdonk dan rekan-rekannya kembali menggila. Kali ini mereka bertandang ke markas Heracles, tim yang dikenal kerap menyulitkan lawan-lawannya. Pertandingan sempat membuat Nijmegen tertinggal lebih dulu 1-0. Namun alih-alih runtuh, mereka bangkit dengan kekuatan penuh, membalikkan keadaan menjadi 1-4. Sebuah comeback yang bukan hanya menambah 3 poin, melainkan juga menegaskan satu hal penting, Nijmegen kini adalah tim yang berani menantang hierarki sepak bola Belanda. Hingga tulisan ini dibuat, Nijmegen masih berdiri gagah di puncak klasemen sementara dengan 6 poin sempurna, unggul selisih gol atas PSV, Feyenoord, dan PEC Zwolle. Dan catatan sejarah pun berbicara, ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir Nijmegen merasakan nikmatnya berada di singgasana Eredivisie. Semua itu terasa semakin istimewa karena ada satu nama yang memimpin mereka, Kelvin Verdonk. Sang kapten baru, sang The Breaker Timnas Indonesia. Sang pahlawan yang kini bukan hanya membanggakan klubnya, tetapi juga sebuah bangsa yang jauh di seberang lautan. Bayangkan dengan kemampuan sebesar ini, dengan mentalitas seorang pemimpin yang ditempa setiap pekan di kompetisi sekeras Eredivisie, liga yang penuh tabrakan fisik, penuh duel taktis, dan penuh tekanan mental, kita seperti melihat sebuah bara yang sedang ditempa menjadi api, dan bara itu bernama Kelvin Verdonk. Setiap kali ia berdiri di lapangan, setiap kali ia berjuang di sisi kiri Nijmegen, sesungguhnya ia sedang membawa pelajaran berharga yang kelak akan dituangkan sepenuhnya untuk merah putih. Karena dari kerasnya persaingan di Belanda, ia belajar banyak hal yang tak bisa diajarkan oleh sekadar teori. Maka wajar bila seluruh bangsa ini menantikan, bahkan menagih kontribusi besar Kelvin Verdonk ketika timnas Indonesia memasuki salah satu momen paling genting dalam sejarahnya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia yang akan datang di bulan Oktober. Sebuah fase yang akan menentukan apakah kita hanya menjadi penonton abadi atau akhirnya berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia.
Kemudian kabar baik pun datang menggema dari balik ruang kepelatihan. Walaupun pertandingan perdana di ronde keempat baru akan digelar sekitar 2 bulan lagi, tim kepelatihan Garuda tak mau menunggu waktu. Mereka bergerak cepat, memulai pekerjaan besar mereka, mengamati, meneliti, menganalisis setiap kekuatan lawan. Tidak ada celah yang boleh terlewat, tidak ada detail yang boleh diabaikan. Lewat unggahan story Instagram Patrick Kluivert, dunia pun sempat diperlihatkan sekelebat momen penting itu, sebuah tim meeting. Para pelatih duduk bersama, menatap layar, menyimak dengan seksama setiap gerakan, setiap pola, setiap kelemahan yang bisa dieksploitasi. Dan jika diperbesar, terlihat jelas bahwa yang sedang mereka bedah adalah pertandingan antara Arab Saudi melawan China di ronde ketiga lalu. Sebuah sinyal bahwa fokus pertama mereka sudah jelas, Arab Saudi. Ya, sang raksasa Asia itu akan menjadi lawan perdana Indonesia di ronde keempat nanti. Namun sejarah justru tersenyum pada kita. Masih segar dalam ingatan, 15 September 2024 di laga penuh tekanan, Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang mereka sendiri. Dan puncaknya 19 November 2024, sebuah malam bersejarah ketika timnas Indonesia mengoyak kesombongan raksasa itu. Skor akhir 2-0 untuk Garuda. Sebuah kemenangan yang membuat benua ini terperangah. Kemenangan yang mengubah persepsi bahwa Indonesia hanyalah tim kecil menjadi kenyataan bahwa Garuda adalah kekuatan baru yang siap mengganggu para raksasa. Dan kini takdir kembali mempertemukan Indonesia dan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 mendatang. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, semua akan kembali menyorot duel hidup dan mati ini. Arab Saudi akan datang dengan dendam membara, bertekad untuk menghancurkan catatan buruk mereka melawan Indonesia. Berusaha membuktikan bahwa kekalahan itu hanyalah noda sementara dalam sejarah mereka. Tapi Garuda pun sudah bertekad, berjanji dan menyiapkan diri bahwa mereka tidak akan membiarkan supremasi yang sudah diraih dirampas begitu saja. Mereka ingin membuktikan bahwa kemenangan itu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari semangat juang tanpa akhir. Pertarungan ini bukan hanya menjadi pertandingan sepak bola belaka. Ia adalah pertempuran kehormatan, duel harga diri, dan ujian terbesar untuk menentukan apakah sayap Garuda benar-benar siap terbang menuju panggung tertinggi yang bernama Piala Dunia. Sementara itu, kabar lain datang dari tanah Italia. Jay Itzes kini tengah berlatih keras bersama tim barunya Sassuolo. Jersey latihan berwarna biru itu sama sekali tak mampu menyembunyikan otot-otot kekar seorang Jay. Dari setiap gerakan, dari setiap tarikan nafas, terlihat jelas betapa intensitas di latihan itu begitu tinggi, brutal, dan sungguh begitu menuntut. Kalian tahu apa artinya? Itu artinya Jay Itzes kini ditempa di medan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Jika di Venezia ia sudah menjadi sosok tak tergantikan, pemain inti, pemimpin sejati, bahkan pemegang ban kapten di lengannya, maka di Sassuolo tidak ada jaminan, tidak ada hak istimewa. Jay tak punya karpet merah. Jay harus bekerja jauh lebih keras, berlari lebih cepat, bertarung lebih gila dari siapapun jika ingin bertahan, jika ingin merebut tempat utama di tim barunya. Dan justru di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Karena di klub inilah, Jay Itzes bukan hanya ditempa sebagai bek tangguh, tetapi sebagai pejuang yang benar-benar siap menghadapi duel kelas atas Serie A. Setiap tackle, setiap duel udara, setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan latihan Sassuolo adalah bukti bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, semakin keras tempaan itu, semakin kokoh pula Jay Itzes akan berdiri. Dan pada akhirnya, semua tempaan itu akan kembali untuk satu tujuan, memperkuat Garuda, mempersembahkan pengalamannya di Italia sebagai senjata mematikan ketika timnas Indonesia berjuang di panggung dunia. Begitu pula dengan satu-satunya pemain kita yang saat ini tengah bertempur di salah satu medan paling keras sepak bola dunia, Bundesliga. Kevin Dix, sang defender tangguh itu akhirnya mencatatkan debut resminya di Bundesliga. Dan lebih dari itu, ia langsung membantu tim barunya meraih kemenangan berharga. Sebuah awal yang tak hanya menegaskan kualitasnya, tetapi juga membuka mata para pecinta sepak bola Jerman bahwa ada nama baru yang patut diperhitungkan.
Dan benar saja, kemegahan namanya perlahan mulai dielu-elukan. Para pendukung klubnya mulai menyanyikan yel-yel. Tribun-tribun Bundesliga mulai mengenal siapa Kevin Dix. Namun di balik sorotan lampu megah, di tengah gemuruh stadion Eropa, Kevin tidak pernah sekalipun melupakan siapa dirinya. Ia tetap anak bangsa, tetap darah Indonesia yang mengalir deras di nadinya. Kita mundur sejenak kembali ke sebuah momen indah. Borussia Park Stadium kala itu dipenuhi puluhan ribu supporter ketika tim Kevin menjamu Valencia. Di antara lautan manusia, berdiri seorang supporter timnas Indonesia membawa bendera merah putih yang berkibar penuh kebanggaan. Dengan suara lantang, ia menyapa Kevin. Dan apa yang terjadi? Kevin tidak hanya menoleh sekilas, ia tidak hanya melambaikan tangan dari kejauhan, ia berlari menghampiri. Ia menyambut hangat, bahkan berfoto selfie bersama sang penggemar. Sungguh sebuah pemandangan yang begitu indah, begitu menyentuh. Bahwa sejauh apapun langkahnya, setinggi apapun panggung tempat ia berdiri, Kevin Dix tetap mengingat siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan untuk siapa ia berjuang. Itu bukan sekadar gestur kecil, itu adalah simbol bahwa kita adalah satu. Bahwa setiap darah Indonesia yang bertarung di luar negeri, di liga-liga megah sekalipun, tak pernah putus hubungannya dengan tanah airnya. Dan di hari ini di Bundesliga, liga yang dikenal sebagai salah satu kompetisi paling keras, brutal, dan bergengsi di dunia, Kevin Dix membawa nama itu. Nama yang kelak akan ia ukir lebih tinggi lagi, bukan hanya untuk klubnya di Jerman, tetapi juga untuk Garuda di dada. Dan kini semua potongan cerita itu menyatu dalam satu benang merah. Dari Kelvin Verdonk yang menaklukkan Eredivisie dan berdiri sebagai pemain gagah di tanah Belanda. Dari Jay Itzes yang ditempa di medan tempur keras Serie A, berjuang tanpa jaminan demi menjadi yang terbaik. Dari Kevin Dix yang menancapkan bendera Indonesia di jantung Bundesliga, hingga para pelatih yang siang malam mengamati, menganalisis, merancang strategi demi menghadapi raksasa Asia. Semua itu bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari satu perjalanan besar. Sebuah jalan panjang yang sedang ditempuh Garuda. Jalan menuju panggung yang selama ini hanya kita impikan, bernama Piala Dunia. Maka ketika 9 Oktober 2025 nanti, ketika stadion bergemuruh, ketika anthem Indonesia Raya dikumandangkan, kita tidak hanya akan melihat 11 pemain berdiri di lapangan. Kita akan melihat sebuah bangsa, sebuah mimpi, sebagai harga diri yang diwujudkan oleh darah-darah terbaiknya yang telah ditempa di berbagai penjuru dunia. Pertarungan itu akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Itu adalah ujian terbesar, itu adalah perang kehormatan. Dan hanya ada dua pilihan, hancur sebagai penonton, atau bangkit dan menorehkan sejarah sebagai Garuda yang akhirnya membumbung tinggi di langit dunia. Supporter, bersiaplah, karena inilah waktunya Garuda membentangkan sayapnya. Dan dunia tidak punya pilihan lain selain menoleh dan menyaksikan sebuah kebangkitan negeri paling gila bola yang bernama Indonesia.